mau nggak mau Indonesia harus bikin regulasi terkait dengan transformasi dari TV analog ke TV digital. Regulasi terbaru yang dipakai oleh Indonesia adalah regulasi yang sifatnya inkonstitusional. Apa itu? Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang yang sifatnya Cipta inkonstitusional. Mengapa Ya. sampai bisa disampaikan inkonstitusional? Karena kan udah diputusin sama Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda. Saya berharap teman-teman semua dalam kondisi apapun selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walafiat. Amin. Teman-teman semua, dalam kesempatan hari ini kami mencoba ingin membahas salah satu topik yang kemudian hari ini menjadi perbincangan. Kurang lebih dalam konteks ini, di mana video ini kami ambil sebelumnya, kami mencoba dalam pembahasan ini sebagai bagian daripada pembahasan ngobrol pecah kebingungan rakyat. Karena menyual soal masalah kebijakan ini, setidaknya itu banyak dari rakyat Indonesia terkhusus itu amat sangat bingung menyual soal masalah kebijakan ini. Kebijakan soal apa, teman-teman semua? Kebijakan soal migrasi TV analog ke digital. Inilah yang membuat masyarakat tuh bingung. Loh, kok TV kita menjadi tidak bisa ditonton gitu? Tidak ada channel yang bisa diakses gitu. Nah, kebingungan-kebingungan ini akan nantinya kita bedah sama-sama. Kita bicarakan sama-sama dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini, teman-teman semua. Dan tentu, semoga daripada pembahasan ini akan memberikan satu pencerahan baik kepada seluruh masyarakat Republik Indonesia yang hari ini kebingungan menyual soal masalah kebijakan baru daripada pemerintah Republik Indonesia ini yang dalam tanda petik sifatnya seolah-olah mengindikasikan memaksa. Nah, sehingga kemudian masyarakat yang punya TV box atau yang tidak bisa, belum terdigitalisasi misalnya, lalu dipaksakan harus membeli alat bantu untuk bisa mengakses saluran televisi. Nah, kebingungan inilah yang akan nantinya kita bahas secara bersama-sama dengan narasumber kita pada kesempatan hari ini, teman-teman semua. Dan tentu kita akan bahas secara tuntas dari sejak sejarah ITU atau International Telecommunication Union gitu ya. Nah, hingga sampai pada kebijakan yang hari ini teman-teman semua kita saksikan secara bersama. Namun sebelum itu kita sapa dulu teman-teman semua narasumber kita yang sudah familiar di ruang bicara, teman-teman semua. Bang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi abang cukup mengamati situasi ini ya, menyangkut soal masalah kebijakan ini. Insya Allah. Cukup mengamati ya. Ya. Baik, artinya abang siap sama-sama untuk kita pecah kebingungan rakyat ini. Karena bukan hanya saja rakyat awam ya, masyarakat awam, tapi kita juga nih, dan banyak kelompok-kelompok intelek yang masih bingung soal masalah antara analog dengan digital, bedanya di mana, lalu yang membuatnya menjadi berubah itu letaknya di mana gitu. Nah, masih ada yang kemudian bingung soal masalah itu. Oleh sebabnya kita mengangkat perbincangan kita pada malam hari ini adalah ngobrol pecah kebingungan rakyat. Setidaknya dari perbincangan kita ini harapannya adalah biar rakyat banyak yang teredukasi menyual soal masalah kebijakan ini. Lalu nanti kita akan melihat secara bersama, apalagi kan ada lebih spesifik lagi nih, misalnya kan privatisasi daripada saluran televisi kita hari ini misalnya ya. Nah, itu yang akan nantinya kita bahas secara bersama. Abang cukup mengamati itu secara detail, Bang ya. Insya Allah. Insya Allah. Baik teman-teman semua, ini menarik teman-teman semua. Oleh sebabnya dalam awal ini, karena di awal tadi sudah sampaikan bahwa akan kita bongkar dari histori hingga sampai dengan kebijakan hari ini, teman-teman semua, hingga sampai pada soal masalah ekonomi dan politiknya ya. Oke. Soal sumber digitalisasi ITU dan sejarah digitalisasi di Indonesia. Oke. Jadi kalau bicara tentang proses digitalisasi atau proses transformasi dari TV analog ke TV digital, ini sebenarnya bukan gagasan pribadi kita sebagai sebuah bangsa, tapi ini saya dalam konteks ini saya melihat bahwa ini merupakan desakan yang kita lakukan
berdasarkan tuntutan dari dunia global. Oke, jadi ini adalah tuntutan dari dunia global. Seiring dengan perkembangan penggunaan teknologi. Oke. Karena menurut mereka dalam situasi perkembangan global itu, perkembangan teknologi ketika terjadi transformasi dari TV analog ke TV digital, maka di situ akan tercipta sistem efisiensi dalam konteks penggunaan frekuensi radio yang dibutuhkan untuk menunjang penyiaran dalam konteks televisi gitu. Jadi kalau dilihat sejarahnya, maka kita akan buka konferensi di Jenewa pada tahun 2006. Di situ konferensi itu digelar oleh International Telecommunication Union. Seluruh negara-negara anggota ITU tadi dikumpulkan di Jenewa pada 17 Juni 2006 itu. Dan kesepakatan yang dicapai bahwa akan dilakukan digitalisasi dalam konteks dari peralihan dari TV digital ke TV analog ke TV digital. Dan di situ salah satunya termasuk Indonesia, negara anggota ITU. Oke, jadi Indonesia sudah berada saat itu ya? Ya, sudah menjadi salah satu anggota dari kelompok yang disebut sebagai ITU tadi. Nah, ITU itu siapa? ITU itu lembaga yang ditugaskan untuk mengelola spektrum frekuensi radio dunia. Dia ini agensi khusus di bawah PBB. Dan waktu itu ketika terjadi konferensi tingkat tinggi di tahun 2006, semua negara-negara yang ada di dalam berkumpul dan dicapailah satu kesepakatan bahwa akan dilakukan transformasi dari TV analog ke TV digital. Dan waktu itu jangka waktu yang ditetapkan, proses transformasi itu dimulai dari 17 Juni 2006 dan harus rampung 17 Juni 2015. Oke, berarti kurang lebih 9 tahun ya? Ya, 9 tahun. Namun dalam konteks ini tidak semua negara memiliki kemampuan dari segi sumber daya teknologi untuk bisa bertransformasi dari TV analog ke TV digital dengan cara yang mudah. Oke, infrastrukturnya gitu. Ya, karena tergantung juga dari sumber daya teknologi, infrastruktur, jaringan, dan lain-lain sebagainya. Oleh sebab itu, negara-negara emerging market atau negara-negara berkembang dan juga developing country atau negara-negara dunia ketiga, negara terbelakang, Indonesia kalau dalam konstruksi ekonomi global itu masuk dalam kelompok negara emerging market, diukur berdasarkan PPP. PPP yang saya maksud adalah Purchasing Power Parity. Yang kedua dari tingkat PDB-nya dia. Kalau diukur Indonesia berdasarkan PPP dan PDB, Indonesia masuk dalam kelompok negara berkembang. Nah, di situ negara berkembang dan negara dunia ketiga atau yang disebut sebagai developing country itu diberi kompensasi berupa keringanan tambahan waktu 5 tahun dari batas yang ditentukan tadi 17 Juni 2015. Jadi dikasih tambah lagi waktu selama 5 tahun, jadi di tahun 2021. Ya, nah kalau perjalanan terkait dengan proses digitalisasi sejak dicapainya kesepakatan dalam konferensi Jenewa itu sampai pada batas waktu dasar yang ditetapkan 17 Juni 2015, itu di dunia sudah terjadi proses migrasi atau yang disebut sebagai ASO. Analog switch off itu mencapai 85%. Artinya 85% dari negara-negara yang terlibat dalam ITU itu sudah berhasil melakukan transformasi ke TV digital. Dan mematikan secara total TV analognya dia itu secara global. Kalau di kawasan Asia, yang pertama kali bertransformasi hingga berhasil total ke TV digital itu Jepang pada Juli 2011. Malaysia? Enggak. Malaysia, Filipina, Thailand 2015. Setelah Jepang diikuti sama Korea Selatan dan Cina itu pada Desember 2012. Ketiganya ada Brunei Darussalam di situ pada 2014 sudah berhasil total pada posisi digitalnya dia, dan Malaysia, Filipina, Thailand 2015, dan belakangan 2020 baru disusul sama Vietnam. Nah, kalau di Indonesia sendiri baru beberapa hari yang lalu tepatnya pada tanggal 2 November kemarin. Itu pemerintah langsung menyerukan. Dan semua orang yang harus diketahui hal penting bahwa desakan dunia global tadi ketika diimplementasikan ke Indonesia harus punya regulasi dong. Mau nggak mau Indonesia harus bikin regulasi terkait dengan transformasi dari TV analog ke TV digital. Regulasi terbaru yang dipakai oleh Indonesia adalah regulasi yang sifatnya inkonstitusional. Apa itu? Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Undang-undang yang sifatnya inkonstitusional. Mengapa sampai bisa disampaikan inkonstitusional? Karena kan udah diputusin sama Mahkamah Konstitusi bahwa undang-undang ini inkonstitusional bersyarat. Jangka waktunya 2 tahun. Artinya selama dalam jangka waktu 2 tahun undang-undang ini nggak dirubah, nggak boleh digunakan. Nggak boleh ada aturan turunan yang bertujuan untuk mengimplementasikan pasal-pasal yang dimuat dalam undang-undang ini. Tapi ternyata terkait dengan proses konversi dari TV analog ke TV digital, payung hukum yang kita pakai adalah
Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Oke. Adanya di pasal 72 angka 8. Oke, wajar dikatakan Ya. inkonstitusional ya. Itu merupakan sisipan dari pasal 60A Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang penyiaran televisi, tentang sistem penyiaran kita. Makanya saya sebut proses transformasi dari TV analog ke TV digital yang pertama kalau dilihat dari kerangka hukumnya dia ilegal karena inkonstitusional, menggunakan dasar hukum yang dalam hal ini masih bermasalah gitu dan harus diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Tapi sampai hari ini kan nggak diselesaikan, artinya dasar hukumnya bermasalah. Dan dari posisi undang-undang tentang cipta kerja tadi itu secara teknis kembali diatur dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tentang transformasi dari TV analog ke TV digital. Yang aturannya turunannya secara lebih teknis lagi itu diatur dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 6 tahun 2021. Wait nanti Bang, ini secara regulasinya. Permen dan kemudian peraturan pemerintah turunannya dari Undang-Undang Cipta Kerja yang itu dianggap sebagai inkonstitusional. Itu secara gamblang merupakan sisipan dari pasal 60A Undang-Undang tentang Sistem Penyiaran di Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tadi. Dan diturunkan ke dalam peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2002 tentang kebijakan alih transformasi dari sistem penyiaran analog ke digital. Dan selanjutnya hal itu ditekniskan implementasinya dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 6 tahun 2021 tadi. Nah, sebenarnya ini bukan hal baru. Bukan baru muncul desakan tentang peralihan seperti yang TV analog ke digital. TV analog ke TV digital ini bukan hal baru. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini hal lama, desakan lama dari dunia global berbasis pada ITU tadi, International Telekomunikasi dan Union tadi. Makanya Indonesia udah bikin komitmen dan Indonesia dipaksa untuk kemudian melakukan itu. Indonesia diburu dan dikejar untuk kemudian melakukan itu. Internasional. Oleh dunia internasional. Meskipun Indonesia dalam konteks implementasinya sampai pada tahap total ASO itu, analog switch off itu memang terlambat 1 tahun. Kita diberi keringanan dari 2015, 5 tahun harusnya selesai 2021. Tapi sekarang dia berakhirnya, dia baru bisa terlaksana di November 2022. It's okay, itu merupakan satu problem tersendiri. Dan kalau merujuk ke belakang, awal mula dari proses digitalisasi di Indonesia itu sebenarnya udah dimulai sejak tahun 2009. Ketika Indonesia pulang dari konferensi di Jenewa tadi 2006-2009, mulai dilakukan proses digitalisasi tadi. Tapi proses digitalisasi tadi itu masih dalam konteks percobaan. Istilahnya dia nggak mengakuisisi sistem yang ada waktu itu, sistem TV analog waktu itu. Nah, dari 2009 jalannya sampai tahun 2011, kita mengakui kepada dunia internasional bahwa memang infrastruktur TV digital kita belum siap. Berarti 2 tahun itu percobaan. Dan kita mengakui, kita mengakumulasikan semua sumber daya digital kita, frekuensi digital kita, tapi kita memang belum mampu dari segi infrastruktur dan jaringan. Yang kedua, disadari waktu itu di tahun 2011. Dan ketika di tahun 2011 pemerintah kembali berbenah, Kementerian Informasi dan Komunikasi tadi mulai berbenah dan mengeluarkan payung hukum. Itu peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 22 tahun 2011. Itu menunjukkan bahwa pemerintah waktu itu memang udah mulai serius untuk mengalihkan TV analog ke TV digital. Dan udah ada perencanaannya dirumuskan di dalam peraturan yang sama, tapi nomor 23 tahun 2011. Itu dirancang di dalam, itu disebut sebagai blueprint. Jadi di situ proses perencanaan pengalihan dari analog ke digital itu dimulai dari tahun 2011 dan mencapai puncaknya pada tahun 2018. Artinya waktu itu memang dipasang targetnya bahwa kita harus memang udah ASO. Analog switch off total itu di tahun 2018. Tapi ketika regulasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi tadi, yang basisnya peraturan Menteri nomor 11 tahun 2022 itu dikeluarkan, 1 tahun kemudian muncul banyak kritikan. Dan kritikan-kritikan ini datang dari masyarakat, terutama datang dari kelompok-kelompok pengusaha swasta televisi yang kalangan menengah bawah dan TV-TV lokal. Hal yang disoroti di dalam adalah terkait dengan sistem yang diadopsi dalam konteks pelaksanaan TV digital tadi. Ada perbedaan. Jadi di situ diusung 2 sistem. Yang pertama berbasis pada single multiplexing ataukah hybrid multiplexing. Sebelumnya waktu itu di zaman TV analog
lembaga penyelenggara yang ditugaskan untuk mengendalikan dan mengoperasikan frekuensi kanal siaran itu adalah pemerintah lewat LPP TVRI. Oke, TVRI ya. Lembaga penyelenggara pemerintah TVRI. Semua perusahaan-perusahaan swasta yang bergerak di bidang penyiaran, tidak peduli itu besar atau kecil, itu semuanya agar bisa mendapatkan hak atau kanal siaran, kanal frekuensi untuk melakukan siaran tadi, dia harus menyewa frekuensi dari LPP TVRI. Jadi semuanya diberlakukan sama ya, kecil besar semuanya Kecil sama. besar itu ya. semua sama. Oke. Tapi ketika peraturan Menteri nomor 22 tahun 2011 itu dikeluarkan, single multiplexing tadi diganti dengan mekanisme hybrid multiplexing. Artinya yang bertindak sebagai pengendali atas frekuensi negara, frekuensi televisi tadi bukan lagi pemerintah secara tunggal LPP TVRI, tapi udah mulai diafiliasikan lembaga-lembaga penyiaran swasta di dalam. Jadi lembaga-lembaga penyiaran swasta itu dipecah menjadi dua. Ada yang bertindak sebagai provider siaran, ada yang bertindak sebagai provider jaringan. Yang bertindak sebagai provider jaringan itulah yang kemudian diberikan hak kelola atas frekuensi TV digital. Lalu bagaimana dengan nasib provider siaran? Provider siaran otomatis nggak punya hak untuk mengelola frekuensi siaran tadi. Apakah lantas mereka tidak memiliki hak untuk mengelola frekuensi siaran? Mereka tidak lagi bisa bersiaran? Bisa. Caranya gimana? Dia harus menyewa dari LPP TVRI ataukah pendatang penyelenggara kanal frekuensi yang baru swasta. Makanya waktu itu untuk dipilih pendamping swasta untuk melengkapi fungsinya TVRI dalam menyelenggarakan atau mengelola frekuensi negara tadi, swasta tadi, itu pemerintah melakukan tender. Di 2012 itu pemerintah melakukan tender. Ketika tender itu dilakukan, terpilih beberapa kelompok-kelompok swasta media besar. Misalnya Media Group, Metro TV, nimbrung ke dalam. Trans Group, Trans 7 dan Trans TV. Sudah itu MNC, ada RCTI dan Global. Ini dalam konteks pengelolaan siaran? Ini dalam konteks provider jaringan. Oh, provider jaringan, Mereka yang diberikan hak kelola oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi terhadap frekuensi penyiaran kita yang dikelola berdasarkan mekanisme multiplexing tadi. Jadi mereka dikasih hak kelola terhadap frekuensi tadi. Nah, makanya di sini saya bilang ini konteksnya adalah konteks privatisasi. Jadi frekuensi milik negara yang sebelumnya hanya dikelola secara tunggal oleh TVRI, sekarang pemerintah memberikan mereka kesempatan lewat proses tender untuk turut bisa mengelola frekuensi siaran tadi. Kanal-kanal siaran mereka kelola. Makanya mereka bertindak sebagai penyelenggara pada posisi multiplexing tadi. Nah, di situ mereka punya kuasa untuk melakukan bisnis dalam konteks menjual kembali kanal-kanal siaran itu kepada swasta-swasta kecil yang memang tidak diberikan hak untuk kemudian mengelola frekuensi siaran tadi. Artinya ini secara langsung mengancam mereka? Mengancam mereka. Karena seperti kasus Lombok TV kemarin ketika mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Dia di situ keberatan. Kita udah punya hak siaran, kenapa kita harus lagi membeli slot MUX istilahnya? Jadi slot multiplexing tadi. Slot multiplexing itu slot kanal siaran yang harus kita beli dari mereka lagi. Padahal statusnya kita sama-sama swasta. Kenapa kita nggak beli dari TVRI doang? TVRI saja. Karena tadi sistem single multiplexing udah dirubah menjadi sistem hybrid multiplexing tadi. Jadi pemain yang bertindak untuk menjual dan menyewakan frekuensi bukan cuma pemerintah saja, tapi pemerintah udah menggandeng pihak swasta. Dan sejak awal itu udah terpilih 7 swasta besar. Yang saya sebutkan tadi ada Media Group lewat Metro TV. Dalam konteks ini kita disclaimer dulu nih, Bang. Diprivatisasi. Privatisasi. Makanya swasta-swasta kecil yang nggak mendapatkan hak kelola terhadap frekuensi siaran digital tadi, itu mereka ngadunya kemana? Ke Mahkamah Agung. Mereka mengkritik habis-habisan sistem hybrid multiplexing yang diterapkan di dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 22 tahun 2011 tadi. Mengapa? Apakah itu karena menguntungkan swasta? Ya, karena hanya menguntungkan swasta-swasta besar. Yang memang punya infrastruktur jaringan yang besar. Mereka ini kalah dalam proses tender karena dinilai tidak layak. Tidak layak dari kesiapan infrastruktur jaringan sampai pada posisi stasiun transmisi di seluruh dunia. Bukan karena di seluruh Indonesia. Bukan karena duitnya yang kecil ya? Enggak.
Nah itu masalah, makanya mereka mengkritik itu dan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung. Kenapa kita harus membeli slot MUX istilahnya, slot multiplexing istilahnya? Kenapa kita harus membeli kanal siaran bahasa sederhananya dari swasta-swasta itu? Padahal sebelumnya kita menyewa dari TVRI. Dan harga sewa di TVRI itu kalau dalam kasus Lombok TV kemarin itu murah, 15 juta per bulan. Itu jika langsung ke TVRI. Tapi kalau karena TVRI slot MUX-nya dikurangi. Dalam kebijakan di tahun 2022 ini kalau dilihat dari peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 itu, slot TVRI dalam konteks penguasaan kanal frekuensi siaran digital itu dikurangi. Di tiap-tiap wilayah siaran TVRI cuma dapat 2 slot MUX. TVRI cuma dapat 2 slot MUX. Sedangkan swasta diberikan kebebasan untuk kemudian memiliki slot MUX dengan jumlah yang tidak terbatas. Kok bisa? Iya, untuk negara kok kecil? Nah itu saya bilang, ini privatisasi yang melanggar batas. Karena slot MUX yang dimiliki oleh TVRI dikurangi jumlahnya. Hanya 2 slot MUX yang harus dikuasai oleh TVRI di tiap-tiap wilayah siaran. Kita punya 34 wilayah siaran karena di Indonesia ada 34 provinsi. Itu kenapa tuh Bang? Mengapa sampai pemerintah itu seolah memberikan semuanya itu kepada swasta, sedangkan untuk pemerintah sendiri lewat TVRI itu malah kemudian dikurangi hanya tinggal 2 misalnya? Apakah karena pemerintah sudah capek untuk mengurus rakyat atau gimana gitu? Karena pada posisinya sejak pemerintah pertama kali menggaungkan tentang transformasi dari TV digital ke TV analog ke TV digital, ini swasta-swasta besar yang terpilih sebagai yang terpilih dalam proses lelang sebagai penyelenggara multiplexing itu memang udah habis-habisan ngeluarin duit buat bangun infrastruktur. Mereka yang mengeluarkan modal, menjamin mobilisasi modal untuk membangun infrastruktur dalam rangka mengelola kanal frekuensi digital tadi. Pemerintah, negara punya frekuensi sumber daya alamnya. Dia punya sumber daya frekuensi. Tapi yang bertindak untuk kemudian mengelola frekuensi tadi, yang membangun infrastruktur dan jaringannya sejak tahun 2011 itu, 2009-2011 itu adalah pihak swasta. Artinya kita pemerintah kalah, negara kalah. Makanya dalam konteks ini daya tawar pemerintah udah nggak beres di sini, udah lemah. Karena infrastruktur itu kebanyakan dibangun oleh pihak swasta. Dengan model pembangunan infrastruktur yang berbasis pada model swasta tadi, kita tersandra. Tersandranya dalam bentuk apa? Slot MUX yang dikuasai oleh pemerintah lewat LPP TVRI itu dibatasi hanya 2 slot di tiap-tiap wilayah siaran. Sedangkan sisanya kebanyakan diserahkan kepada pihak swasta dengan jumlah yang tidak terbatas. Dengan jumlah yang tidak terbatas. Makanya saya bilang privatisasi, disitulah titik bisnisnya. Siapa yang dikorbankan? Yang dikorbankan adalah pelaku swasta di bidang penyiaran yang skala kecil dan TV lokal. Karena mereka harus menyewa kepada swasta penyelenggara multiplexing tadi dengan harga yang tidak murah. Kalau dulu di TVRI harganya 15 juta per bulan. Kalau dalam kasus Lombok TV ketika diajukan judicial review ke Mahkamah Agung kemarin, itu swasta kecil dan TV lokal untuk membeli kanal siaran dari lembaga penyelenggara swasta itu harganya bergerak 30 sampai dengan 100 juta per bulan. Per bulan ya, per bulan. Per bulan. Ingat, dalam satu slot MUX atau satu slot multiplexing itu dia bisa menampung sampai 13 kanal siaran. Satu kanal siaran itu seperti tadi harga sewa yang terbukti dalam pengajuan judicial review di Mahkamah Agung 30 sampai 100 juta. Jadi sebelumnya itu dibeli dari TVRI satu slot itu 15 juta. Dia jual kepada TV-TV lokal itu? Enggak, maksudnya swasta provider siaran. Yang tadi itu provider jaringan. Kalau provider jaringan itu dia nggak mau ngebeli dari TVRI, dia langsung diberikan oleh negara lewat lelang yang menempatkan dia sebagai lembaga penyelenggara multiplexing yang mendampingi TVRI. Artinya dia punya bagian tersendiri yang dikasih oleh negara. TVRI juga punya bagian tersendiri yang dikasih oleh negara, tapi bagiannya TVRI itu sedikit, cuma 2 slot di tiap-tiap wilayah siaran. Sedangkan swasta tadi itu bisa menguasai dengan jumlah slot yang tidak terbatas. Nah ini swasta-swasta lembaga-lembaga penyiaran yang sifatnya provider siaran. Ini kan nggak punya hak untuk mengelola kanal frekuensi. Lalu mereka mau siaran di mana kalau nggak punya kanal frekuensi? Gitu. Apakah dengan begitu mereka tidak bisa lagi bersiaran? Bisa, tapi dengan cara membeli dari TVRI atau membeli dari lembaga penyelenggara swasta.
Itu kalau beli dari TVRI harganya murah, seperti kasus yang diajukan di Mahkamah Agung kemarin 15 juta per bulan. Tapi sayangnya semuanya tidak bisa ngebeli dari TVRI karena jumlah slotnya TVRI di semua wilayah siaran itu terbatas, hanya 2 slot. Sedangkan yang swasta ini itu diberi kebebasan untuk memiliki dengan jumlah slot yang tidak terbatas. Makanya mereka mau nggak mau dengan jumlah yang dimiliki oleh TVRI terbatas tadi, mereka harus ngebeli kepada swasta besar tadi. Harganya itu bergerak 30 sampai dengan 100 juta per bulan. Ingat, kalau hitung-hitungan bisnisnya, satu slot multiplexing bisa menampung 13 kanal siaran. Satu kanal siaran harga sewanya per bulan 30 sampai dengan 100 juta. 100 juta dikali 13 dikali satu kanal, dikali satu slot MUX. Dan saya ingin mengatakan sekarang bahwa swasta itu bukan cuma memiliki satu slot MUX. Bisa memiliki lebih daripada satu slot MUX. Misalnya kalau kita lihat dalam hasil lelang terakhir yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi kemarin, pada tahap 1 dan tahap 2 itu menempatkan 6 swasta besar sebagai pemenang yang berhak untuk kemudian mengelola kanal frekuensi kita atau sistem multiplexing kita. Di dalamnya itu ada media group. Media group itu lewat Metro TV. Nah, Metro TV itu kuasai di 9 wilayah. Hak untuk mengelola kanal frekuensi atau sistem multiplexingnya itu di 9 wilayah siaran. Artinya apa? Di 9 provinsi dia kuasai. Yang kedua Transmedia lewat Trans 7 sama Trans TV juga kuasai di 9 provinsi. Yang ketiga ada MTEK atau SCM lewat SCTV dan Global dan Indosiar. Itu juga kuasai di wilayah 9 wilayah siaran. Yang ketiga, yang keempat ada Haritano lewat MNZ, RCTI sama Global TV juga kuasai hak siaran di 9 provinsi. Baru disusul lewat Viva Group. Viva Group ini milik Abu Rizal Bakri, di dalam ada TV One sama Antv. Itu kuasai di bawah 5 provinsi. Yang terakhir ada NTV. Nusantara TV itu cuma kelola di 2 provinsi. Dan kalau mau diambil sampel 4, yang MTEK lewat SCTV Indosiar, sudah itu lewat Media Group Metro TV, Transmedia dan juga MNC itu kepemilikan slot mereka dalam hitungan sementara itu 46 slot multiplexing. 46 slot multiplexing. Ingat, satu slot multiplexing itu 13 kanal siaran. Satu kanal siaran harganya bergerak 30 sampai dengan 100 juta. Kalau 100 juta dikali dengan 36 slot MUX multiplexing, potensi bisnis yang mereka raih tiap bulan itu berapa triliun? Triliun? Itu per bulan? Itu saya baru menghitung lembaga penyelenggara dari pihak swasta yang terpilih dalam proses lelang di tahun 2022. Sedangkan kita tahu sejak dari pertama kali proses digitalisasi TV itu berjalan, itu udah 3 kali diselenggarakan proses tender. Artinya apa? Udah 3 kali dipilih lembaga penyelenggara untuk mengelola frekuensi TV digital kita sebanyak 3 kali. Misalnya Metro TV. Kita nggak tahu slot MUX-nya di Indonesia apa benar seperti yang disebutkan oleh Menteri Komunikasi dan Informasi tadi. Yang kalau ditotalkan semuanya cuma dapat 36 slot MUX. Tapi kalau mau dihitung nih, Metro TV di seluruh Indonesia itu punya 79 slot MUX multiplexing tadi. 79 slot multiplexing tadi. Yang kedua ada Trans itu 61 slot multiplexing. Yang ketiga ada SCTV, ada MTEK tadi, SCTV sama Indosiar, itu dia punya 50 slot multiplexing. Yang keempat ada MNC, dia punya 34 slot multiplexing. Yang kelima ada Viva itu TV One sama Antv, dia punya 32 slot multiplexing. Itu data dari Kementerian Komunikasi dan Informasi. Coba bayangkan, satu slot multiplexing itu tampung 13 kanal siaran. Satu kanal siaran harganya bergerak 30 sampai dengan 100 juta. Coba Anda sebagai semua itu sebagai pemilik media group Metro TV yang tampil dengan 79 slot multiplexing, berapa puluh triliun potensi pendapatan yang Anda dapatkan tiap bulan, dan berapa ratus triliun potensi pendapatan dari jual beli frekuensi yang notabene-nya awalnya punya masyarakat, punya negara, dibisniskan. Itu berapa selama 1 tahun potensi besar pendapatan Anda itu berapa ratus triliun, berapa puluh triliun. Makanya saya bilang ini privatisasi yang langgar batas.
Di saat yang sama slot penguasaan frekuensi TV digital dari TVRI dikurangi. Tiap-tiap wilayah siaran atau tiap-tiap provinsi cuma 2. Sedangkan di saat yang sama pihak swasta itu dibiarkan memiliki frekuensi TV digital yang punya masyarakat tadi dengan jumlah yang tidak terbatas. Sehingga dari situ muncul akumulasi bisnis yang menempatkan mereka bisa meraup untung dengan jumlah yang tidak terbatas per bulan, bahkan dalam hitungan tahunnya itu bisa ratusan triliun. Ngeri ya. Duit semua itu, Bang. Iya. Makanya saya ngerti kenapa Mahfud MD begitu ngotot. Itu kenapa tuh? Satu juga tuh. Istilah saya itu, ini joke ya, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Swasta itu punya infrastruktur, tapi frekuensi punya kita, dan pasar dibuka oleh pemerintah lewat privatisasi berkedok TV digital tadi. Sesungguhnya pemerintah sedang memberikan lahan bisnis frekuensi TV digital yang luar biasa terhadap Swasta. pelaku-pelaku swasta besar yang bergerak di bidang penyiaran. Waduh, berarti kalau jadi owner penyiaran udah lebih daripada sultan ya, bukan lagi sultan ya. Lebih dari sultan, itu luar biasa ini. Dan ini bukan hanya saja di situ, Bang ya. Kalau misalnya kita lihat sederhananya, kalau misalnya dari proses migrasi analog ke digital ini kan misalnya tadi masyarakat yang punya TV yang belum terupgrade misalnya, TV-nya yang masih tabung misalnya, ya, dia diharuskan kembali nih membeli satu alat yang dimana itu bisa mengakses saluran. Nah, sehingga dia bisa lagi menyaksikan siaran-siaran televisi. Apakah itu tidak merupakan bagian daripada bisnis? Itu juga bisnis. Makanya kemarin kan di DPR ribut-ribut ngejar siapa yang bisnis STB. Tapi saya bilang sebelum masuk ke proses bisnis tadi, swasta-swasta yang terpilih lewat proses tender sebagai pihak yang akan melakukan penyelenggaraan atau pengelolaan terhadap frekuensi TV digital negara tadi itu punya kewajiban. Punya kewajiban untuk apa? Untuk membantu pemerintah memberikan STB gratis kepada masyarakat. Tapi bukannya pemerintah bilang sudah dibagikan? Tapi dibagikan kepada siapa? Tapi tidak gratis. Dan jumlah yang dibagikan itu nggak sedikit. Dalam proses lelang di tahun 2022 dan di tahun 2012-2013 saja, di situ komitmen dari lembaga penyelenggara swasta yang harus dikasih ke masyarakat dalam bentuk STB itu jumlahnya 8,7 juta. Yang sampai sekarang posisi realisasinya kita nggak tahu udah sampai mana. Yang kedua, sesuai dengan peraturan yang baru untuk lelang yang tahap ketiga sekarang di tahun 2022 itu kan berdasarkan peraturan pemerintah nomor 46 tahun 2021 tadi. Itu di tahap 1 dan tahap 2 sepanjang 2022 ini itu dialokasikan sekitar 5,2 juta bantuan STB gratis yang merupakan bagian dari komitmen swasta-swasta yang terpilih sebagai lembaga penyelenggara multiplexing tadi. Dan kita juga nggak tahu data realisasinya udah sampai mana. Cuman kalau mau dilihat tingkat kepatuhan terhadap pelaksanaan pembagian STB gratis oleh pihak swasta tadi, lembaga penyiaran swasta tadi, yang paling patuh adalah FIFA. Yang paling patuh adalah grup FIFA, Abu Rizal Bakri. Itu lewat TV One sama Antv. Itu tingkat kepatuhannya itu cuma 4,6%. Jadi patuh tapi tingkat kepatuhannya cuma 4,6%. Yang sisanya itu tingkat kepatuhannya di bawah 2%. Bahkan ada yang nggak cukup 1%. Artinya apa? Dengan rendahnya tingkat kepatuhan, mereka melaksanakan kewajiban untuk membagikan STB gratis terhadap masyarakat. Itu menunjukkan bahwa memang pembagian STB itu jalannya landai. Makanya masyarakat banyak yang ngeluh. Mereka bagi STB kemana sih? Iya. Berarti mereka juga nggak mau rugi gitu. Makanya saya bilang coba hitung di seluruh Indonesia itu kalau data BPS jumlah rumah tangga itu 68.700.000. Masing-masing rumah tangga katakanlah dia punya satu TV. Dan itu belum tentu ya, itu belum tentu. Dia punya satu TV, katakanlah setiap masyarakat itu punya satu TV. Jadi kebijakan konversi dari analog, kalau hitungan kasarnya nih, analog ke TV digital harus ada 68,7 juta STB. Sekarang pemerintah sebut dari proses digitalisasi sebelumnya, itu swasta yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara multiplexing itu udah membagikan yang tahap awal di tahun 2022, tahun 2012, 2013 itu 8,7 juta STB.
Di tahun 2022 ini 5,2 juta STB. Oke. Artinya baru sekitar 8 ditambah 5, artinya baru sekitar 13. 14 juta. Ini yang sisanya mau kemana? 68 juta dikurang 13 juta masih ada 55 juta sekian.